Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Jawan tahun 2023. Film ini kelanjutan dari film kemarin yang sudah Mimin upload ya guys. Bagi teman-teman yang belum lihat part satunya, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu biar jalan ceritanya bisa nyambung. Di akhir film part 1 kemarin, adik Kali telah tewas dihabisi oleh Vikram. Sedangkan Kali sendiri belum tahu jika adiknya telah tewas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Di sini Kali masih belum menyadari jika adiknya telah tewas dihabisi oleh Vikram dan juga Asad. Kita akan diperlihatkan Kali yang sedang berada di negara Rusia yang sedang mengadakan pertemuan dengan para bos pengusaha di seluruh dunia. Rencana besar Kali adalah menciptakan pemerintah di India. Kemudian ia akan menguasai seluruh pasar-pasar yang berada di negara India dengan menciptakan pemerintah boneka. Caranya sangatlah mudah. Mereka semua harus memenangkan pemilu yang akan segera digelar 2 bulan lagi. Saat itu ada salah satu mafia kelas kakap yang setuju berinvestasi dengan Kali. Dia bernama Matius. Tak lama dari itu, Kali mendapatkan kabar duka dari India jika adiknya telah tewas. Kemudian Kali pun saat itu langsung pulang ke negaranya. Saat melihat adiknya tewas terbujur kaku, ia bersumpah akan balas dendam terhadap pelaku yang sudah menghabisi nyawa adik kandungnya. Ya, Ma'am. मुझ पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर? तो ये मिनिस्टर को छोड़ने के बदले आजाद की. Kemudian yang memperlihatkan armada yang melukai dirinya. Kemudian armada langsung pura-pura dijebloskan ke penjara bertujuan untuk mencari informasi mengenai Azad. Narmada pun berusaha menjelek-jelekan nama Azad di depan rekan-rekan Azad, hingga salah satu rekan Azad yang muak kepada Narmada yang berkata bohong. Kemudian langsung menceritakan tentang asal-usul Azad. Laksmi bercerita pada tahun 1986, ayah Azad yang bernama Vikram merupakan seorang komandan pasukan khusus terbaik. Sedangkan ibu Azad yang bernama Aswari, ia juga pandai dalam berkelahi. Keesokan harinya, Vikram telah mendapatkan tugas dari atasannya untuk pergi menyelamatkan para sandera yang telah disandra oleh teroris. Kemudian tak lama itu, Vikram pun telah berada di sana dan bersama dengan para pasukan lainnya langsung menyelamatkan para warga dari teroris. Saat di medan pertempuran, ternyata persenjataan yang dibawa oleh Vikram banyak yang rusak alias macet saat dipergunakan. Sehingga hal tersebut membuat Vikram dan para pasukan lainnya mengalami kesulitan. Bahkan beberapa anak buah Vikram ada yang tewas karena melindungi teman-temannya. Namun untungnya Vikram dan para pasukan lainnya telah berhasil menyelamatkan para sandera dan berhasil mengalahkan para teroris itu. Saat itu, Vikram telah mendapatkan penghargaan dari negaranya. Kemudian ia langsung naik ke panggung dan menceritakan tentang di medan perang kemarin, jika senjata yang mereka bawa benar-benar sungguh tak layak untuk dipakai. Sehingga itulah mengapa para pasukan sebelum Vikram ditugaskan banyak yang tewas akibat senjata yang mereka pakai tidak layak. Vikram waktu itu bertemu dengan pemasok senjata yaitu Kali. Kemudian ia langsung membuktikan kepada Kali jika senjata yang dipakai oleh para pasukan saat di medan perang memanglah tak layak untuk dipergunakan. Kemudian pada saat itulah bisnis Kali langsung hancur dan dipermalukan oleh Vikram karena pemerintah telah membatalkan kerjasama dengan perusahaan Kali. Sehingga pada malam hari, Kali beserta dengan anak buahnya langsung menyebak keluarga Vikram. उसकी बीवी है, कम मत समझना. Istri Vikram langsung dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Vikram telah dihabisi oleh Kali saat berada di pesawat. Aswaria saat itu telah mendapatkan hukuman mati karena ia telah menghabisi 3 polisi.
Namun saat ketika hukuman itu akan dilakukan, Aishwarya pun langsung pingsan karena usut punya usut, Aishwarya telah mengandung seorang anak. Sehingga hukuman pun tak akan dilakukan karena sesuai dengan peraturan pemerintah. Hukuman itu akan dilakukan setelah Aishwarya melahirkan anaknya di umur 5 tahun. Berbulan-bulan Aishwarya hidup dengan kesengsaraan tanpa seorang suami. Hingga ia pun berhasil melahirkan seorang bayi yang dinamai dengan Azad. Sejak saat itu Aishwarya membesarkan Azad dengan penuh kasih sayang. Kaveri di sini telah diberi amanat oleh Aishwarya, jika dirinya tak ada, maka ia akan menjadi ibu dari Azad. Singkatnya, 5 tahun pun kian lama kian mendekat. Sebelum kepergiannya, Aishwarya menasihati anaknya untuk membela kaum yang tertindas. Dan kemudian ia langsung menitipkan anaknya kepada Kaveri, karena waktu hukuman dia digantung akan segera dilaksanakan. Jadi begitulah cerita yang sebenarnya tentang asal-usul dari keluarga Azad. Narmada yang sudah berburuk sangka kepada Azad, yang mengira jika Azad dan kelompoknya sudah melakukan kriminal besar. Kini ia merasa bersalah dan merasa menyesal akan kebodohannya yang sudah dimanfaatkan oleh aparat negara. Sedangkan yang memperlihatkan Azad yang baru tersadar dari pingsannya. Saat itu Azad diperkenalkan seorang polisi yang pernah berada di dalam kereta api pada insiden penyekapan tersebut. Ternyata pria itu adalah Juju yang pernah menyelamatkan Vikram pada kejadian 30 tahun yang lalu. Usut punya usut, saat insiden penyekapan di dalam kereta api, ternyata Juju sempat menyadari jika pria yang sedang menyamar sebagai Vikram merupakan orang yang sangat mirip dengan pahlawan di desanya. Kemudian Juju pun mulai mencari identitas dari Vikram ke semua pelosok desa. Ya, उनको उनके बिछड़े हुए दोस्त के बारे में बताया. Hingga akhirnya Juju berhasil mengumpulkan satu persatu dari anggota mantan anak buah Vikram dan langsung mempertemukan Vikram dengan para mantan anak buahnya. Namun sangat disayangkan saat mereka bertemu, ternyata Vikram masih kehilangan ingatan tentang identitasnya. Azad yang tahu jika ayahnya belum meninggoy, ia pun benar-benar dibuat hampir tak percaya akan kenyataan ini. Namun ia sangat bersyukur akhirnya ia bisa bertemu dengan sang ayah. कहानी जैसे हाँ पर Kemudian yang memperlihatkan Narmada dan ke-6 anak buah Vikram yang dibawa menghadap ke ruangan inspektur polisi. Saat itu asisten Narmada yang bernama Irani ternyata merupakan salah satu antek-antek anak buah dari Kali. Jadi mengapa Kali bisa tahu jika adiknya telah dihabisi? Karena Kali telah mendapatkan informasi dari Irani yang sudah memberitahukan kepadanya jika adiknya telah dihabisi oleh Azad. Karena sewaktu Narmada menyuruh asistennya untuk membuat sketsa wajah tentang pemberontakan, Irani langsung mengirim gambar itu kepada Kali. Sehingga mengapa adik Kali bisa tahu siapa yang sudah mengganggu bisnis kakaknya karena sudah diberitahu oleh Irani. Kali kemudian langsung menyuruh Irani dan anak buahnya untuk segera menemukan keberadaan Azad. Sedangkan Kali saat itu sudah berhasil menculik anak Narmada, yaitu Suji yang harus dilenyapkan. Percakapan mereka semua ternyata sudah diketahui oleh Vikram dan anak buahnya melalui CCTV. Kemudian Vikram langsung membagi dua kelompok. Timnya akan menyelamatkan Suji, sedangkan Azad akan menyelamatkan istrinya. Saat itu Vikram bersama dengan teman-temannya langsung mengejar rombongan mobil Kali. Dengan mudahnya Vikram langsung menghabisi satu persatu anak buah dari Kali. Mengingat Vikram merupakan mantan pasukan khusus terbaik pada saat masa mudanya. Meskipun sudah terlihat tua, akan tetapi kekuatan bertempur Vikram tidak main-main. Di sisi lain, yang memperlihatkan Narmada yang nyawanya sudah berada di ujung tanduk, karena Irani akan segera mengeksekusi Narmada pada saat itu juga. Namun untungnya para wanita anak buah dari Azad langsung menyelamatkan Narmada.
kemudian langsung disusul dengan kedatangan Azad yang sudah sampai di penjara. Kemudian Azad langsung bertarung melawan anak buah Irani dan langsung mengeluarkan seluruh tahanan yang berada di penjara untuk melawan para polisi yang berkhianat. मेरी औरतों का है। Saat itu ternyata Laksmi telah terkena tembakan saat ia mencoba menolong Narmada, sehingga temannya langsung bergegas melakukan pertolongan pertama kepada Laksmi. Namun sangat disayangkan, saat itu nyawa Laksmi pun tak bisa diselamatkan. Setelah kematian Laksmi, grup Vikram langsung merencanakan akan menghancurkan Kali beserta antek-anteknya. Narmada kini sudah berada di pihak Azad karena ia telah sadar jika Kali adalah seorang manusia monster. Azad dan Vikram kemudian membuat rencana supaya Kali tak bisa memenangkan pemilu dengan cara mengambil seluruh uang Kali agar tak bisa membeli suara rakyat. अंकल चीफ ने आप लोगों को यही वेट करने को बोला। Keesokan harinya mereka sudah bersiap mengejar target utamanya, yaitu mengambil seluruh uang Kali yang sedang berada dalam perjalanan. Saat itu tim Azad merasa kesulitan untuk melawan para pengawalan dari Kali. Namun untungnya datanglah Vikram beserta anak buahnya, langsung menghancurkan seluruh para pengawal Kali dengan sangat mudahnya tanpa hambatan sama sekali. Namun ketika anak buah Kali semakin banyak, Vikram dan anak buahnya nggak bisa lagi melawannya karena Azad sendiri sedang bertugas untuk mengamankan uangnya. Hingga saat itulah Vikram dan anak buahnya langsung dibawa oleh Kali ke tempat markasnya. Singkatnya, Vikram sudah berada di markas Kali. Saat itu ketika Kali akan mengeksekusinya, tiba-tiba saja Kali melihat di TV tentang Vikram yang sudah menyandra ribuan wanita di penjara. Anak buah Vikram kemudian langsung menjelaskan jika yang dihadapannya merupakan ayah dari Azad, yaitu orang yang sedang berada di dalam penjara. Akhirnya Kali tahu jika Vikram sedang hilang ingatan, dan Kali sendiri hampir tak percaya jika selama ini ia telah terkena jebakan oleh Azad. Saat itu, perwira polisi dari Departemen Intelijen India terbaik yang bernama Nayak telah diperintahkan untuk menangani kasus Azad yang dicap sebagai anggota teroris untuk bernegosiasi. Ia pun kemudian langsung memerintahkan para pasukannya untuk mengepung penjara wanita tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana justru terlihat Vikram yang sedang duduk santai saja tanpa ketakutan sama sekali. Alasannya ternyata puluhan ribu para wanita telah dipersenjatai lengkap oleh Vikram untuk mengusir para kepolisian agar tak ikut campur. 10 फीट पीछे हट जाएं सब। क्यों? सर वो 12 साल हाँ बोलो विक्रम भाई और क्या डिमांड है आपकी? Akhirnya karena berkat ide yang sangat jenius, Nayak pun mau bernegosiasi secara langsung dengan Vikram jika ia meminta tanda tangan Presiden India agar menutup 53 pabrik yang telah merugikan masyarakat dan membuat jutaan warga telah meninggoy akibat limbah yang dibuang sembarangan. Azad kemudian langsung menunjukkan puluhan barang-barang pencetak pemungutan suara yang sudah diambil dari Kali. Jika pemerintah tidak menuruti permintaannya, maka Azad akan menghancurkan seluruh mesin pemungutan suara. Yang hal itu jika dilakukan akan sangat berdampak kepada perekonomian negara. Yang akhirnya pemerintah pun langsung mengabulkan permintaan dari Azad. Yang hal itu tentu saja langsung membuat para warga sangat senang sekali berkat perjuangan dari Azad dan rekan-rekannya dalam memperjuangkan nasib masyarakat dari kezaliman sang penguasa.
Azad saat itu langsung memberitahu kepada seluruh masyarakat mengenai identitas yang sebenarnya, jika ia adalah anak dari Vikram, yaitu Azad yang sedang mengembalikan nama baik keluarganya yang sudah dirusak oleh Kali beserta dengan antek-anteknya. Azad kemudian langsung memperlihatkan wajah aslinya yang masih muda dan ganteng di hadapan orang-orang. Azad lalu meminta satu hal kepada para warga India agar mereka bisa memilih pemimpin yang baik untuk masa depan mereka, agar hidup mereka bisa terjamin. Setelah menjelaskan unek-uneknya, kemudian tiba-tiba saja datanglah Kali beserta dengan anak buahnya yang langsung mengancam Azad agar mengembalikan uang yang sudah mereka curi. Azad pun saat itu tidak bisa melawan karena Vikram yang sedang ditahan. Saat itu Kali akan menembak Vikram menggunakan senjatanya. Namun saat akan menembak, ternyata tembakan Vikram tak berfungsi dengan semestinya. Yang hal itu membuat ingatan Vikram sudah kembali lagi tentang masa lalunya dulu. अभी समझ में आया मेरी कबाब से बात कर। Kemudian singkatnya kini Vikram duel melawan Kali untuk membalaskan dendamnya selama ini. Di sana Kali langsung diajar habis-habisan oleh Vikram tanpa perlawanan sama sekali. Hingga saat itu datanglah salah satu pengawal Kali yang bertubuh besar. Vikram dan juga Azad saat itu tak bisa melawan anak buah Kali. Namun berkat pengalamannya dalam bertarung, akhirnya mereka bisa mengalahkannya. Singkatnya Kali pun langsung diberi hukuman gantung sama seperti Aishwarya dulu. Beberapa bulan kemudian, Azad dan keluarganya sudah berada di luar negeri. Namun saat itu datanglah Nayak yang langsung menodongkan pistolnya kepada Azad. Ternyata usut punya usut, Nayak dan juga Azad merupakan seorang teman dalam menghancurkan Kali beserta dengan antek-anteknya. Nayaklah yang sudah membantu Azad dalam menghancurkan bisnis Kali. Kedatangan Nayak sendiri, ia ingin memberikan tugas kepada Azad untuk membongkar para koruptor yang banyak menyimpan uang di bank Swiss. Dan di sini film dari Jawan tahun 2023 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Demikianlah film dari Jawan tahun 2023. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di channel Mimin. Terus dukungnya channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.